Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan soal tentang tetapan kesetimbangan. Nah, soal nomor 1, reaksi kesetimbangan dari pembakaran P2O5 dengan reaksi P4 plus 5O2 menjadi 2P2O5. Nah, data yang diperoleh pada saat setimbang adalah sebagai berikut. Reaksi berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius dalam wadah 1 liter. Nah, ditanya tetapan kesetimbangan Kc yang tepat adalah, untuk reaksi ini berarti rumus Kc-nya adalah konsentrasi P2O5 ya, pangkat 2 per konsentrasi P4 kali konsentrasi O2 pangkat 5. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Kc sama dengan P2O5 nya 0,4, berarti 0,4 pangkat 2 per P4 nya 0,1 dikali O2 nya 3 pangkat 5. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang nomor 2. Pada kesetimbangan 2NH3 menjadi N2 plus 3H2 dengan tekanan parsial N2 100 atm, H2 10 atm, dan NH3 adalah 50 atm. Tetapan kesetimbangan Kp untuk reaksi tersebut adalah, karena sudah diketahui tekanan parsial masing-masing senyawanya ya, berarti kita langsung masukkan ke rumus Kp. Rumus Kp-nya untuk reaksi ini adalah berarti Pn2 ya, gak ada pangkatnya ya, pangkat 1, kemudian pH2 pangkat 3 per PNH3 pangkat 2. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Kp sama dengan PN2 100 dikali pH2 itu 10 pangkat 3 per PNH3 itu adalah 50 ya, 50 pangkat 2. Nah, ini jadinya 1000 ya, 1000 pangkat 3 ya, atau kita tulis aja berarti 1 juta ya, 100.000 per 50 pangkat 2 berarti 2500 ya. Nah, ini ini 1000, hasilnya 40, berarti jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 3, di dalam wadah 1 liter dicampurkan sebanyak 1 mol gas NO dan 0,6 mol gas CO2 dan terjadi reaksi kesetimbangan seperti ini. Bila pada saat setimbang terdapat 0,1 mol gas CO2, maka harga Kc reaksi tersebut adalah, berarti harus kita reaksikan dulu ya, NO plus CO2 menjadi NO2 plus CO. Nah, mula-mula NO nya ada 1 mol, kemudian CO2 nya ada 0,6 mol. Nah, kemudian ada saat bereaksi, ada ketika saat setimbang. Nah, saat setimbang ini, saat setimbang ada 0,1
mol gas CO2. Berarti di sini 0,1. Berarti yang di sini bereaksi adalah 0,5. Di sini 0,5 ya. Kemudian di sini juga 0,5. Di sini 0,5. Jadi ketika bereaksi atau saat setimbang itu ada 0,5, 0,5, 0,5. Kemudian tetapan Kc-nya adalah konsentrasi NO2 kali konsentrasi CO per konsentrasi NO kali konsentrasi CO2. Nah, konsentrasi itu rumusnya kalau dari mol ya, konsentrasi itu kan mol per volume. Nah, karena volumenya 1 liter ya, berarti Kc sama dengan NO2 ya, 0,5 per 1, CO nya 0,5 juga per 1, per NO nya 0,5 per 1 ya, dikali 0,1 per 1 ya, karena volumenya 1 berarti sama ya nilainya. Tapi kalau nanti ada diketahui volumenya bukan 1, berarti harus dihitung dulu satu-satu. Oke, sekarang ini kita bisa coret, berarti tinggal 0,5 per 0,1. Jawabannya adalah 5. Oke, sekarang nomor 4. Jika pada reaksi penguraian metanol berikut terjadi proses kesetimbangan CH3OH menjadi CO plus 2H2O. Jika pada suhu 27 derajat Celcius, harga tetapan kesetimbangan Kc proses tersebut 0,5 ya, diketahui Kc-nya 0,5, maka harga Kp dari reaksi tersebut adalah, nah rumusnya gimana? Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N ya, delta N berarti 0,5 ya, dikali R nya 0,082 dikali T nya dalam Kelvin ya, berarti ditambah 273, 27 tambah 273 300. Nah sekarang kita cari delta N nya. Di sini 2 tambah 1 ya, berarti delta N nya 3 min ini 1 berarti 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Sekarang nomor 5. Pada suhu tertentu terjadi reaksi kesetimbangan N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, pada keadaan kesetimbangan tersebut terjadi tekanan parsial gas H2 itu XATM, gas NH3 YATM. Nah, jika harga Kp 54, maka tekanan parsial gas N2 adalah, pertama rumusnya dulu ya. Rumus dari Kp-nya itu sama dengan PNH3 pangkat 2 per PN2 kali PH2 pangkat 3. Nah, kita masukkan nilainya. Kp-nya itu 54 ya, sama dengan PNH3 itu YATM, berarti Y pangkat 2 per PN2-nya ini yang dicari ya. Kemudian PH2-nya itu adalah X, berarti X pangkat 3. Nah, seperti ini berarti kalau mencari N2 sama dengan, kita pindah ruaskan ya, berarti Y2 per 54 dikali X3 ya, berarti jawabannya adalah yang ini ya, yang B. Oke. Next nomor 6.
Reaksi CO plus H2O menjadi CO2 plus H2 digunakan oleh industri sebagai sumber hidrogen. Nilai Kc untuk reaksi ini pada suhu 500 derajat Celcius adalah 4. Pada temperatur tersebut nilai Kp adalah sama seperti tadi ya. Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Berarti Kp-nya adalah 4 dikali 0,082 dikali 500 ya, dijadikan Kelvin berarti tambah 273 ya. Tambah 273 hasilnya adalah 773 ya. 773. Nah, pangkat delta N, kita cari delta N-nya di sini 2, kemudian di sini 2, berarti delta N-nya sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Nah, bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1, berarti Kp sama dengan Kc yaitu 4. Oke, next nomor 7. Pada suhu T di dalam suatu ruang terjadi reaksi dapat balik sebagai berikut. N2 3H2 menjadi 2 NH3. Jika pada keadaan setimbang terdapat 1 mol N2, 2 mol H2 dan 1 mol NH3 serta tekanan total gas adalah 10 atm, maka harga Kp pada reaksi tersebut adalah. Oke, sekarang kita cari karena belum diketahui tekanan parsialnya ya, berarti kita cari dulu tekanan parsial. P dari N2 ya, tekanan parsial itu kan berarti mol N2 untuk N2 ya, ini per mol total kali tekanan total. Ini ya rumusnya. Berarti ini adalah 1 per mol totalnya 1 tambah 2 ditambah 1 berarti 4 dikali, nah ini 10 berarti 10 per 4 alias bisa disederhanakan ya, 5 per 2. Kemudian tekanan parsial untuk H2 rumusnya sama ya, cuman ini diganti H2. Berarti molnya H2 itu adalah 2 per totalnya 4 dikali 10. Berarti ada 20 ya per 4 atau 5. Nah, kemudian PNH3 ya itu ada 1 mol, berarti 1 per 4 dikali 10. Sama seperti itu, berarti 10 per 4 atau 5 per 2. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus Kp-nya. Kp sama dengan PNH3 ya pangkat 2 per PN2 kali H2 pangkat 3. Oke. Berarti ini adalah Kp-nya NH3 ya, 5 per 2 pangkat 2 per 5 per 2 dikali 5 pangkat 3. Nah, hasilnya berapa kira-kira? Berarti ini bisa dicoret ya, ini tinggal 1 ya, berarti Kp sama dengan 5 per 2 per 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3 itu? 5 kali 5 25, 25 kali 5 sekitar 125 ya. Nah, dihitung dulu ya, 125. Berarti ini Kp sama dengan kok banyak ya,
berarti ini bisa dijadikan 2,5 per 125 ya, berarti 1 per 125 dibagi 2,5 berarti 50 ya. Jadi jawabannya adalah 1 per 50 yang E. Oke, lanjut. Nah, nomor 8. Diketahui dua buah reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Jika KC untuk reaksi 1 adalah 2, dalam kondisi yang sama nilai KC untuk reaksi 2 adalah, nah ini KC-nya reaksi 1 ya, itu adalah 2. Kemudian kita disuruh mencari nilai KC dari reaksi 2. Nah, reaksi 2 ini berarti kan dari reaksi 1 ya, reaksi 1 dibalik ya, karena ini X2Y nya ada di ruas kanan, yang ini X2Y nya ada di ruas kiri, berarti reaksi 1 dibalik. Nah, kemudian di sini X2Y nya ada 2, nah yang di sini X2Y nya ada 1, berarti dibalik dibagi 2 ya, berarti KC untuk reaksi 2 adalah dibalik berarti 1 per ya, 1 per 2. Nah, dibagi 2 berarti di akar, berarti akar 1 per 2 atau 1 per akar 2, karena akar 1 tetap 1. Berarti jawabannya adalah A. Oke, next nomor 9. Pada 25 derajat Celcius, dua reaksi berikut mempunyai harga K sebagai berikut ya. Berdasarkan reaksi tersebut, maka tetapan kesetimbangan untuk reaksi A plus AC2 ya menjadi 2AC adalah, nah A plus AC2 menjadi 2AC. Berarti yang ini tetap ya, reaksi 1 tetap, A plus 2BC menjadi AC2 plus 2B, berarti K-nya juga tetap 0,5. Kemudian yang kedua itu ada di sini AC2, kemudian di sini 2AC, berarti ini tetap tapi dikali 2. Ya, tetap kemudian dikali 2, berarti B plus AC2, dikali 2 ya, 2B plus 2AC2 menjadi 2BC plus 2AC. Berarti kalau dikali 2 berarti K-nya dipangkatkan 2, 4 pangkat 2 sama dengan berapa, 4 kali 4, 16 ya. Nah, kemudian reaksi 1 dan reaksi 2 itu dijumlahkan ya, dijumlahkan. Ini 1 dicoret ya, 2AB dicoret, kemudian 2BC dicoret. Nah, berarti tinggal A plus AC2 menjadi 2AC ya, sama seperti yang ditanyakan ini. Nah, kalau dijumlahkan berarti K1 sama K2 itu dikalikan. Berarti K-nya sama dengan 0,5 dikali 16 sama dengan 8. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian nomor 10. Penguraian soda kue natrium bikarbonat sebagai berikut ya. Tetapan kesetimbangan yang benar untuk reaksi tersebut adalah, nah berarti KC sama dengan, kita tinggal mencari rumus KC-nya saja. Ini sudah setara ya. Belum ya, belum setara ya. C-nya di sini ada 2, di sini ada 2. Oh, sudah setara. Berarti KC sama dengan konsentrasi Na2CO3. Ini solid berarti tidak digunakan. Ya, berarti nilai KC-nya tinggal konsentrasi CO2 per konsentrasi CO2 dikali konsentrasi H2O ya. Cukup itu saja ya. Berarti KC sama dengan konsentrasi CO2 kali konsentrasi H2O. Solid berarti tidak digunakan.
Berarti jawabannya adalah nomor 10, jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Nah, sekarang nomor 11. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi N2O plus setengah O2 menjadi 2NO. Ya, berarti reaksi 1 itu dibalik ya. Reaksi 1 dibalik menjadi N2 plus O2 menjadi 2NO. Ya, kalau dibalik berarti KC-nya menjadi 1 per ya, 1 per K1. Kemudian reaksi kedua itu tetap berarti ya, tetap berarti N2O menjadi N2 plus setengah O2, K2 nya tetap. Nah, reaksi 1 dan reaksi 2 itu dijumlahkan. Nah, berarti ini tinggal setengah ya, O2 nya tinggal setengah, kemudian N2 nya habis, berarti N2O plus setengah O2 menjadi 2NO, sama ya seperti yang ditanyakan di soal. Kemudian karena reaksi 1 dan reaksi 2 ditambahkan, berarti K1 sama K2 itu dikalikan, berarti 1 per K1 dikali K2 atau sama dengan K2 per K1, berarti yang B. Oke, next. Jika tetapan kesetimbangan 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3 adalah K, maka tetapan kesetimbangan reaksi SO3 menjadi SO2 plus setengah O2. Nah, ini berarti reaksinya dibalik. Ya, dibalik itu berarti menjadi 1 K. Nah, kemudian setelah dibalik dibagi 2 karena di sini SO3-nya ada 1. Di sini SO3-nya ada 2. Dibagi 2 itu berarti di akar. Nah, 1 per K. Berarti jawabannya adalah C. Oke, next nomor 13. Harga K untuk reaksi kesetimbangan 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3 adalah 25. Maka kondisi yang sama untuk reaksi ini adalah, nah berarti ini sama ya. Ini ada 2SO3, berarti ini dibalik ya, reaksinya dibalik. Kemudian setengah O2 berarti dibagi 2 juga ya. Ini dibalik berarti 1/25, kemudian dibagi 2 berarti akar 1/25 sama dengan 1/5. Jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut nomor 14. Jika tetapan kesetimbangan Kc bagi reaksi A plus B sama dengan C dan bagi reaksi 2A plus D sama dengan C berturut-turut adalah 4 dan 8, maka tetapan kesetimbangan Kc bagi reaksi C plus D menjadi 2B. C plus D menjadi 2B. Berarti yang ini ya dibalik kemudian dikali 2. Berarti 2C menjadi 2A plus 2B. Berarti ini kan mula-mula 4. Kalau dibalik berarti 1/4 ya, dikali 2 berarti pangkat 2. Jadi 1/16 ya. Kemudian untuk reaksi yang kedua ini tetap ya, tetap berarti 2A plus D. Nah, tetap berarti Kc-nya juga tetap 8. Nah, kedua reaksi ini dijumlahkan. Coret, ini tinggal 1. Nah, berarti C plus D menjadi 2B. Sama ya seperti yang ditanyakan. Kalau dijumlahkan berarti nilai K
K-nya itu kita kalikan, 1/16 dikali 8 sama dengan 8/16 atau setengah ya, berarti jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 15. Jika tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2x plus 2y, jadi reaksi ini ya dibalik menjadi nilai Kc-nya 1/0,04, kemudian dibagi 2. Bagi 2 karena ini dari 4Z menjadi 2Z ya, berarti akar. Jadi hasilnya adalah 1/0,2 ya, atau 1/0,2 jawabannya adalah 5 ya, 5. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Kemudian yang nomor 1, yang isi ya. Pada tempat tertutup dengan volume 1 liter dimasukkan 6 mol gas NH2. Setelah beberapa lama terjadi kesetimbangan berikut. Nah, jika pada keadaan setimbang ya terdapat 2 mol gas N2 serta tekanan total 8 atm, nilai Kp reaksi tersebut adalah berarti kita reaksikan dulu. Nomor 1 di sini ya. Nomor 1 kita reaksikan dulu 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Mula-mula ini ada 6 mol. Setelah beberapa lama ya, saat setimbang, mula-mula reaksi setimbang. Saat setimbang ada 2 mol gas N2. Ini 2 mol ya. Berarti yang bereaksi adalah 4. Nah, berarti ini 4 kalau koefisiennya 2. Berarti kalau koefisiennya 1 berarti ini 2. Kalau koefisiennya 3 berarti 6. Ya, tinggal dikalikan aja ya. Nah, berarti yang setimbang adalah 26. Kita cari Kp atau kita cari dulu tekanan parsialnya dari masing-masing spesies. Tekanan parsial dari NH3 berarti mol NH3 per mol total ya pada saat setimbang, berarti 2 per ini 6, 7, 8, 9, 10 ya totalnya, dikali P total itu ada 8 atm, berarti 16/10 atau 8/5 ya, 8/5. Kemudian untuk tekanan parsial dari N2 berarti ini ya 2/10 sama ya, berarti dikali P totalnya 8 atm. Nah, berarti jawabannya juga sama, 8/5. Nah, kemudian P tekanan parsial dari H2 berarti 6/10 kali 8, berarti ada 6 kali 8 48 ya, 48/10 atau sekitar 24/5. Kita masukkan ke nilai Kp. Nilai Kp-nya berarti PN2 dikali PH2 pangkat 3 per PNH3 pangkat 2. Jadi 8/5 dikali 24/5 ya, pangkat 3 per N2 nya 8/5 pangkat 2 pangkat 2,
berarti ini bisa kita coret, ini tinggal 1, berarti tinggal 24/5 pangkat 3 per 8/5, atau sama dengan, kita balik ya, 24/5 pangkat 3 dikali 5/8. Kok jelek ya hasilnya? Oke, hasilnya nanti bisa dihitung sendiri ya. Berarti ini 24 kali 24 kali 24 per 5 kali 5 kali 5 ya, kemudian dikali 5/8. Ini bisa coret-coret, ini 24 dibagi 8 itu 3 ya, iya 3 ya, 3, berarti ini 3. Nah berarti nanti 24 kali 24 kali 3 per 25 gitu. Oke, selanjutnya nomor 2. Dalam suatu bejana bervolume 2 liter terdapat 4 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan berikut. Nah, dalam keadaan setimbang pada suhu tetap terbentuk 1 mol O2, maka harga tetapan kesetimbangan Kc adalah nomor 2 ya. Pertama kita reaksikan dulu NO2 menjadi NO plus O2. Nah, ini mula-mula ada 4 mol ya, kemudian dalam keadaan setimbang ada 1 mol O2. Ini sudah setara belum? Ini ada 2, ini ada 3 belum ya? Berarti ini setengah ya, setengah O2. Disetimbangkan dulu, disetarakan dulu ya. Nah, ini ada 1 mol ya, 1 mol berarti yang bereaksi 1 mol. Jadi kalau setengah itu 1, berarti kalau 1 2 ya. Nah ini, kemudian kita masukkan rumus Kc nya. Rumus Kc nya adalah NO, konsentrasi NO per konsentrasi O2 pangkat setengah, atau kalau kalian bingung bisa dikalikan 2 ya, reaksi ini bisa dikalikan 2. Jadi 2NO2 menjadi 2NO plus O2. Nah, jadi tidak ada pangkat setengah ya. Jadi kalau misalnya kita pakai ini, rumus Kc nya adalah NO pangkat 2, O2 pangkat 1 per konsentrasi NO2 pangkat 2. Nah, berarti kita tinggal masukkan konsentrasi NO ya. NO ini molnya 2, kemudian ada 2 liter. Nah, berarti tadi kan konsentrasi itu sama dengan mol per volume ya. Berarti untuk NO itu 2/2 pangkat 2 dikali O2 nya O2 nya 1, berarti 1/2 per NO2 nya 2, berarti 2/2 pangkat 2. Coret-coret, berarti Kc nya adalah setengah. Nah itu. Kemudian nomor 3, pada reaksi NH3 menjadi setengah N2 plus 3/2 H2, Kc nya 2 kali 10 pangkat min 5. Pada temperatur yang sama, harga Kc untuk reaksi N2 3H2 menjadi 2NH3. Berarti reaksi ini dibalik dikali 2 ya. Dibalik itu berarti 1 ya, 1/2 kali 10 pangkat min 5, kemudian dikali 2 berarti pangkat 2 ya, 1/2 kali 10 pangkat min 5 pangkat 2, berarti sama dengan Kc nya adalah 1/2
2 kali 10 pangkat min 5 pangkat 2, 4 kali 10 pangkat min 25 ya. Nah, ini nilai KC untuk reaksi ini. Oke, sekian pembahasan soal ya tentang tetapan kesetimbangan KC dan KP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk reaksi 2Z menjadi X plus Y, berarti reaksi